Selamat pagi. Sebelum kita akan memulai devo kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, berkatilah Tuhan bila sebentar lagi kami akan memulai Tuhan devo kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Berkati kami, berkati devo kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, kami berdoa pagi ini kami akan belajar akan firman-Mu. Beri kami hikmat pengertian, beri kami Engkau sendiri Tuhan, karena di dalam Engkau kami menjadi lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan belajar dengan judul Berlindung pada Tuhan. Mis akan ambil ayat hafalan, yaitu dari Mazmur 118 ayat 8. Yaitu demikian bunyinya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Nah, untuk kali ini bagian ini akan
Miss beri judul yaitu tentang sayapnya. Sayapnya di sini adalah besar, berarti yang dimaksud adalah Tuhan. Jadi sayap Tuhan. Miss ambil firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 4. Ya, yang berbunyi demikian. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, kalau Mazmur 91 pasti kalian tidak asing ya. Kalian sering mengucapkan ini. Namun di ayat yang keempat berbunyi, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, lagi, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dari satu ayat ini terdiri dari 3 frase ya. Frase yang pertama, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Nah, di dalam frase ini yang namanya kepaknya berarti itu menunjukkan suatu yang jelas. Kalau kepak ini hubungannya dengan sayap ya. Kalian tahu lagu sekolah minggu, dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, gitu kan. Nah, di sini yang namanya kepak berarti itu mengarah ke suatu bentuk yaitu sayap. Di sini Tuhan menggambarkan bahwa Tuhan itu memiliki sayapnya. Sayap di sini bukan berarti pasti seperti sayap burung atau sayap kupu-kupu atau sayap apalah. Namun ya di sini ada satu ketetapan dari Tuhan, ada satu mungkin peraturan ataupun apa yang dikatakan itu akan seperti sayap ya. Jadi dengan sayapnya Tuhan itu akan melindungi kita. Itu frase yang pertama ya. Jadi di sini Tuhan itu bisa mengepakkan sayapnya. Yang pertama pasti tujuannya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu kita. Nah, apa itu? Banyak hal. Ya, mungkin di zaman pandemi ini anak-anak, kalian tahu mungkin orang tua mengatakan, bahkan mungkin pemerintah ya dengan anjurannya tetap di rumah dan sebagainya, harus pakai ini 5M lah, maksudnya protap kesehatannya 5M. Namun di sini itu bisa dikatakan itu sayap ya, karena tujuannya adalah bukan hanya melindungi tetapi juga bahkan menyingkirkan sesuatu ya. Sayap itu bisa dengan kepaknya itu menyingkirkan sesuatu. Jadi betapa Tuhan itu, kalau di sini kita bisa gambarkan bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Ya, melalui orang tua, melalui pemerintah, melalui guru-guru di sini, dan mungkin juga melalui masyarakat pada umumnya. Bisa kita bayangkan juga ya, seandainya rumah tanpa atap, berarti ya kita tahu kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan ya. Di sini Tuhan itu dengan kepaknya menudungi kita, dengan kepaknya menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kita. Tentu saja Tuhan mengepakkan sayap itu pasti secara aktif dan dinamis. Banyak macam cara Tuhan untuk tetap melindungi kita ya. Kemudian kita juga belajar untuk frase yang kedua. Frase yang kedua dikatakan, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Artinya di sini kita harus tetap berada di bawah sayap Tuhan. Jadi ketika timbul suatu masalah, kita akan tetap terlindungi dan tidak terkena masalah tersebut. Nah,
Yang jadi perhatian kita, masalahnya apakah kita tetap berada di bawah sayapnya. Kita tahu ya, apalagi kita pelajar, kita manusia, kita bisa belajar itu tidak hanya duduk manis, bahkan kita mengerjakan sesuatu, mungkin praktek, itu juga sesuatu yang dinamis ya. Kita tidak selalu berada di satu tempat, tetapi bisa jadi kita berpindah ke tempat lain. Nah, ketika kita berpindah di tempat lain, apakah kita juga tetap di dalam ataupun di bawah sayap Tuhan? Ya, kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita juga diberi kebebasan untuk berkehendak atau memutuskan sesuatu untuk menjadi satu tindakan kita. Berbeda dengan ciptaan yang lain, misal hewan atau binatang, mereka berlaku dengan nalurinya. Jadi seberapa jauh kita tetap tinggal di bawah sayapnya, seberapa kuat kita tetap menjalani apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan kehendaki. Apakah kita dapat bertanggung jawab atas semua yang kita putuskan saat itu? Contoh nih, yang nyata ini ya. Berkali-kali Miss tuh melihat di akhir semester, nih, contoh aja. Contoh dalam hal tetap tinggal di bawah sayapnya. Sebagai seorang pelajar ya jelas, pasti akan dapat tugas dari gurunya, itu pasti. Ya, guru-guru di sini memberi batas waktu, misal diminta untuk menyelesaikan tugas seminggu kemudian dikumpulkan ya anak-anak gitu. Itu wajar ya. Namun ketika seminggu kemudian, ya, apakah semua siswa di kelas itu sudah mengumpulkan? Yang sering terjadi, banyak yang belum tuntas di saat boarding pass. Nah, padahal yang dimaksud sayapnya itu batas waktunya sampai sekian gitu. Nah, kalau tidak berada di dalam koridor itu, di batas-batas itu, ya masih berbaik hati, diberi waktu untuk BP. Di masa-masa BP pun kadang-kadang molor sampai setelah BP baru mengumpulkan. Nah, apakah itu bisa dikatakan tetap tinggal di bawah sayapnya? Nah, tetap pasti nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, ini yang namanya masalah. Jadi saat pertama ketika tidak mengumpulkan di waktu yang batas waktu seminggu itu juga masalah, namun masih ada jalan keluar. Nah, ketika setelah melewati masa BP, apakah masih ada lagi? Nah, padahal sudah tahu yang namanya BP itu ada batas waktunya. Dan setelah itu kalian akan mengikuti, akan menerima mungkin hasil mid semester atau hasil di semester itu. Ya, jadi dibutuhkan suatu keberlanjutan, dibutuhkan suatu keajekan, kerajinan. Ya, dalam hal ini Miss katakan kesetiaan untuk tetap di dalam atau di bawah sayap Tuhan. Sehingga kita terlindung dari permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul. Kadang-kadang ada permasalahan di mana tiba-tiba muncul dan kita tidak pernah memprediksi untuk hal itu. Nah, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap tinggal di bawah sayapnya, pasti Tuhan tidak akan membiarkan, ada jalan keluar. Ya, seperti itu. Miss akan bagikan satu pengalaman Miss, ya. Miss tahu bahwa di masa setelah KKN waktu itu ya, Miss kuliah, ada masa di mana saya harus menyelesaikan skripsi. Nah, di sini
mungkin di depan pasti ada jadwal, istilahnya jadwal pelaksanaan, misal untuk observasi, pengamatan, atau jadwal untuk pengumpulan data, dan juga penyusunan skripsi, dan kapan ujian. Itu di depan itu sudah diberi batas waktunya. Namun Miss tahu bahwa yang Miss kerjakan ini nanti ada satu hal di mana kalau melewati batas-batas itu ya bisa jadi ditinggal dosennya gitu. Karena dosen Miss itu sudah wanti-wanti di masa-masa bulan ini akan pergi ke luar negeri, bilangnya seperti itu. Ke luar negeri itu dia harus menyelesaikan studinya di Filipina waktu itu. Nah, Miss nekat itu dalam artian karena Miss dimintai bantuan oleh kakak kelas waktu itu yang satu tim. Jadi tugasnya itu banyak sehingga tugas Miss sendiri istilahnya keter gitu. Jadi tidak terselesaikan di batas-batas waktu itu. Alhasil kan ditinggal oleh dosennya pergi ke Filipina. Jadi kalau konsultasi itu pakai pos dulu waktu itu. Ya mahal. Nah, itu suatu permasalahan yang sebenarnya timbul ketika Miss tidak mematuhi batas-batas waktunya. Itu salah satu contoh. Dan memang sampai selesai dan akhirnya dosennya pulang dan Miss bisa konsultasi secara offline ya istilahnya sekarang ya. Jadi masih ada jalan keluar waktu itu. Jadi ada hal-hal di mana harus bisa diselesaikan. Yang jelas Miss telat untuk wisuda waktu itu. Ya, teman-teman Miss sudah wisuda, Miss belum selesai sendiri. Dan akhirnya Miss ya mau tak mau harus selesaikan, Miss harus ya maju sendiri istilahnya. Dulu kalau mungkin sidang untuk pertanggungjawaban skripsi mungkin teman-temannya menyertai, ini Miss maju sendiri, tidak ada teman-teman Miss, mereka sudah lulus dan Miss harus selesaikan sendiri karena ini konsekuensi yang harus Miss tanggung. Nah, itu salah satu. Kalian nanti di segi-segi kehidupan kalian akan mengalami hal-hal yang mungkin ya bisa jadi seperti Miss, dan jangan ditiru untuk yang Miss ini ya. Ini suatu kejadian yang jangan terjadi ke kalian, tapi kalian boleh belajar. Lalu yang ketiga, frase yang ketiga, yaitu kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan Allah itu Tuhan yang setia. Dia setia pada janji-janjinya, bahkan sampai ribuan keturunan dia tetap pegang yang namanya janji. Ya. Ini contoh yang tadi, sekiranya pelajar tersebut datang pada Tuhan, mohon ampun Tuhan, saya sudah salah. Ya, yang perlu dia kerjakan adalah dia harus tetap mengerjakan bagiannya, karena siapa yang harus mengerjakan, kan itu tanggung jawabnya dia sebagai pelajar. Ya dikerjakan. Ya dia kan sudah ngaku salah nih, ya oke sudah salah. Ya terus kerjaannya apa? Oke lah diulang, dikerjakan. Nah inilah yang namanya kesempatan ataupun jalan keluar, kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Jadi sekalipun kita salah, kalaupun kita salah, kita harus datang ke Tuhan, mohon ampun, dan kita kerjakan apa yang jadi bagian kita. Pasti Tuhan mau tak mau kita akan diberi satu kesempatan, ya bisa jadi juga enggak, tetapi kita belajar sesuatu bahwa kita harus selesai pada waktunya, kita harus kerjakan bagian kita dengan setia, kita harus patuhi untuk hal-hal yang sepertinya bagi kita tidak masuk akal dan sangat membosankan sekalipun, tetapi yang namanya kesetiaan itulah yang kita diuji pada kita. Tuhan itu Allah yang setia.
Kenapa kita tidak bisa untuk meneladani Tuhan Allah yang setia? Ya. Oke, kita masih di dunia, kita masih belajar, namun satu hal dari ini semua kita belajar bahwa untuk menempatkan diri tetap tinggal di bawah sayapnya itu sebenarnya suatu proses dari Tuhan agar kita selalu dalam perlindungannya. Tuhan Allah itu setia dan pasti Dia akan tetap menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang tetap pimpin kami, untuk kami tetap setia melakukan bagian kami, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai guru, apapun profesi, apapun apa yang kami kerjakan sebagai tanggung jawab kami, biar Engkau yang tetap tuntun kami, Engkau yang tetap pimpin kami Tuhan, karena di dalam Engkau kami ini menjadi anak-anak yang berkenan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.